Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pataya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman yang akan mengikuti tes substansi atau tes wawancara beasiswa LPDP di tahun 2022. Banyak yang bertanya kepada saya, Kak, bagaimana sih trik untuk menjawab pertanyaan dari para interviewer? Kalau di video kemarin saya sudah menjelaskan tips-tips dalam mengikuti tes wawancara. Trik yang pertama dari saya yang harus teman-teman lakukan adalah konsisten, teman-teman. Jadi teman-teman ketika mengisi esai, mengisi CV, mengisi portal yang sudah disediakan oleh LPDP, ketika nanti wawancara, usahakan jawaban teman-teman sesuai dengan apa yang sudah teman-teman tulis. Karena disitulah pihak interviewer atau wawancara akan melihat teman-teman ini konsisten tidak dengan apa yang sudah teman-teman jawab. Karena ketika teman-teman misalnya ditanya ketika di CV teman-teman menuliskan cita-cita teman-teman adalah menjadi seorang akademisi, namun ketika ditanya apa tujuan teman-teman nanti pas wawancara, teman-teman jawab ingin menjadi seorang wirausahawan misalnya. Nah, itu kan tentu bertolak belakang dengan apa yang sudah teman-teman sampaikan di esai atau CV yang sudah teman-teman masukkan. Jadi teman-teman harus memastikan apapun yang keluar dari mulut teman-teman adalah sesuai dengan CV kemudian esai yang sudah teman-teman buat. Jadi ketika teman-teman nanti akan mengikuti tes wawancara, saran saya teman-teman buka lagi CV-nya, buka lagi esainya, buka lagi portalnya, baca semuanya, pelajari, catat di bagian-bagian penting, teman-teman hafalkan kalau bisa sampai di luar kepala. Jadi teman-teman ketika ditanya itu sudah betul-betul sesuai dengan apa yang teman-teman tulis. Kemudian trik kedua untuk menjawab pertanyaan interviewer adalah teman-teman usahakan menjawab dengan sopan, kemudian tegas dan penuh semangat. Jadi kalau saya di tahun 2021 kemarin kan saya dapat jadwal sore tuh. Saya di kelompok 19 kalau nggak salah. Jadi saya tahu kondisi wawancaranya itu pasti sudah capek banget, mood mereka sudah turun, ngantuk, lapar. Nah, kalau saya menjawab dengan lemas, asal-asalan, pasti pewawancara juga akan malas mendengarkannya. Jadi ketika saya yang menjawab, saya pasti menjawab dengan penuh semangat tuh. Saya yakin, kemudian saya tegas. Jadi kondisi duduk juga teman-teman perhatikan ya, jangan sampai teman-teman kondisi duduk dalam posisi seperti ini. Jadi teman-teman harus tegap seperti teman-teman akan mengikuti latihan paskibraka ketika SMA. Nah, kemudian yang ketiga yaitu teman-teman harus menjawab dengan singkat, padat, dan jelas, teman-teman. Jadi jawaban teman-teman jangan sampai bertele-tele. Mereka kan sudah capek tuh. Kalau teman-teman bertele-tele pasti mereka akan skip, akan dipotong. Jadi oke, cukup, mereka akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Padahal substansi yang teman-teman sampaikan itu belum masuk, jadi belum yang intinya belum teman-teman sampaikan karena teman-teman terlalu banyak intronya, terlalu bertele-tele. Jadi jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Apa yang ditanyakan silahkan jawab dengan seperti itu. Misal teman-teman ditanyakan cita-cita teman-teman adalah saya akan menjadi seorang akademisi. Jangan sampai teman-teman lagi ketika saya SD, SMP saya punya cita-cita. Jadi mereka tidak akan mendengarkan keluh kesah, curhatan teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman curhat, tidak perlu teman-teman bercerita secara panjang lebar kepada interview. Mereka kan pasti sudah melalui semua ini, mereka sudah banyak pengalaman, pasti mereka sudah tahu apa yang ingin teman-teman sampaikan. Mereka hanya ingin memastikan kembali apakah betul sesuai dengan yang teman-teman tuliskan. Kemudian teman-teman harus memperlihatkan rasa nasionalisme dan toleransi yang tinggi. Jadi kan kita hidup berbangsa dan bernegara. Pasti LPDP akan memberikan beasiswa kepada orang-orang yang mencintai tanah air ini, mencintai negara kita tercinta ini. Kemudian juga mereka akan melihat apakah teman-teman bisa hidup secara berbangsa dengan bernegara enggak. Kita tahu kan Indonesia itu
negara yang pluralisme, negara yang terdiri berbagai macam suku, agama, dan ras. Sehingga jawaban-jawaban yang keluar dari mulut teman-teman, usahakan teman-teman bisa menerima perbedaan, karena sejatinya perbedaan adalah kekuatan seperti. Jadi teman-teman tonjolkan di situ, usahakan teman-teman menjawab apapun itu teman-teman untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Teman-teman nanti akan terjun ke masyarakat, teman-teman bisa berpartisipasi aktif dalam setiap proses kehidupan di negara kita tercinta Indonesia ini. Nah, kemudian teman-teman harus menyiapkan sumber literasi atau data-data yang menguatkan pernyataan teman-teman. Takutnya nanti ketika ditanyakan, teman-teman misalnya mengatakan bahwasannya negara Indonesia adalah negara pertanian. Nah, datanya dari mana? Teman-teman harus mampu memperlihatkan bahwasannya teman-teman sudah belajar, sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi interviewer akan, wah berarti dia paham tuh, dia ngerti apa yang dia sampaikan, karena dia sudah banyak membaca, dia sudah mencari, dia sudah browsing terlebih dahulu. Kemudian yang keenam yang harus teman-teman siapkan adalah ketika nanti teman-teman ditanya mengenai tujuan teman-teman, usahakan teman-teman mempunyai goals yang jelas, mempunyai prioritas yang jelas. Jadi ketika teman-teman ditanyakan mengenai prioritas teman-teman, tentu adalah berkuliah. Nanti teman-teman ketika ditanya seperti itu, teman-teman harus bisa menjelaskan bahwasannya prioritas teman-teman nanti ketika diberikan beasiswa LPDP adalah menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu. Karena LPDP hanya membiayai sesuai dengan rentang waktu yang sesuai. Kalau S2 ya 2 tahun, kalau S3 ya 3-4 tahun. Jadi usahakan teman-teman menekankan bahwasannya teman-teman prioritasnya adalah untuk lulus kuliah nantinya. Nah, kemudian yang ketujuh, ketika nanti teman-teman ditanyakan mengenai kontribusi apa yang akan teman-teman berikan, teman-teman harus menyiapkan, harus menulis terlebih dahulu kontribusi itu, karena takutnya ketika teman-teman nanti hanya by insiden teman-teman menjawab di situ, kontribusi yang akan teman-teman berikan itu tidak berdasarkan harapan yang diinginkan oleh pihak LPDP. Sehingga itulah pentingnya teman-teman harus menyiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, yang terakhir dari saya, trik ke-8 untuk menjawab pertanyaan dari interviewer adalah teman-teman siapkan kata penutup 1-2-3 kalimat yang dapat meyakinkan interviewer teman-teman layak diberikan beasiswa LPDP. Teman-teman adalah kandidat yang cocok, teman-teman sudah pantas, teman-teman sudah siap menerima beasiswa LPDP. Teman-teman harus menekankan kontribusi yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman adalah berbeda dengan pelamar yang lain. Apa yang membedakan? Ya silahkan teman-teman siapkan, teman-teman jawab dengan baik. Karena ketika teman-teman memberikan penutup yang baik, pasti interviewer akan mengingat nama teman-teman. Mereka akan mengingat apa yang teman-teman sampaikan. Jadi ketika mereka sudah ingat, ketika nanti akan diadakan misalnya sidang untuk menentukan kandidat yang cocok, mereka akan ingat pertama kali nama teman-teman, karena teman-teman sudah membekas di ingatan mereka. Nah, itu adalah 8 trik dari saya untuk menjawab pertanyaan dari interviewer. Jadi teman-teman silahkan eksplorasi lagi, silahkan teman-teman kuatkan jawaban-jawaban teman-teman. Banyak sekali contoh-contoh pertanyaan yang bisa teman-teman cari. Banyak sekali sudah tersebar di Google, banyak. Kemudian di grup-grup pejuang beasiswa itu saya tahu juga sudah banyak. Silahkan teman-teman tuliskan jawaban dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu sekian dari saya teman-teman. Tetap semangat untuk seleksi wawancara yang di tahap 1 ini. Yang tahap 2 mempersiapkan diri. Jadi ketika nanti waktunya sudah memasuki tes wawancara, teman-teman betul-betul sudah siap. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.